Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan penuh kasih untuk sahabat channel Lansia Sehat di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tidak ada yang sedang merasa lemas, pusing, atau nyeri di kaki. Ya, bagi yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Boleh saya tahu, sahabat Lansia Sehat sedang menonton dari kota mana? Apakah dari Medan, Bandung, Surabaya, Balikpapan, atau mungkin dari Denpasar? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekaligus sebutkan juga umur Bapak dan Ibu sekarang. Karena menarik sekali bagi kami untuk tahu, ternyata banyak sahabat Lansia Sehat dari berbagai daerah di Indonesia yang masih semangat menonton video edukasi kesehatan ini. Dan tentu saja, kami mendoakan semoga Bapak dan Ibu diberi umur panjang, pikiran tenang, dan kaki yang tetap kuat melangkah di usia emas ini. Sahabat Lansia Sehat, kita semua tahu bahwa buah adalah simbol dari makanan sehat. Sejak dulu, dokter dan ahli gizi selalu menganjurkan untuk rajin makan buah karena mengandung banyak vitamin, mineral, dan serat yang penting bagi tubuh. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu, tidak semua buah itu cocok untuk usia lanjut. Ada beberapa buah yang justru bisa membawa dampak kurang baik jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia, terutama terhadap kekuatan kaki dan otot tubuh bagian bawah. Mungkin ada di antara kita yang pernah berpikir, semua buah pasti baik, kan alami. Padahal, menurut hasil penelitian yang dilakukan di berbagai universitas kedokteran, ada jenis buah yang memiliki kadar gula tinggi, asam berlebih, atau zat yang bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Nah, efeknya pada lansia bisa membuat otot kaki cepat lelah, sendi terasa nyeri, bahkan menurunkan kekuatan pijakan saat berjalan. Coba ingat-ingat, sahabat, pernahkah Bapak atau Ibu merasa kaki sering kram di malam hari, padahal tidak habis jalan jauh? Atau mungkin lutut terasa nyeri dan kaki terasa berat meski hanya naik tangga beberapa anak? Bisa jadi itu bukan hanya karena usia, melainkan karena pola makan, termasuk jenis buah yang dikonsumsi setiap hari. Sebagian besar lansia tidak menyadari bahwa tubuh mereka mengalami perubahan metabolisme yang cukup besar dibanding saat masih muda. Kalau dulu, makan semangka satu piring besar tidak masalah. Sekarang bisa membuat kadar gula darah melonjak dan otot cepat terasa lemas. Kalau dulu, minum jus mangga setiap pagi terasa menyegarkan. Sekarang bisa membuat kaki terasa berat dan cepat pegal. Mengapa bisa begitu? Karena tubuh lansia tidak lagi seefisien dulu dalam memecah dan menyeimbangkan zat-zat tertentu di dalam darah. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka pikir makan buah banyak berarti sehat. Padahal jika tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh, efeknya bisa berbalik. Saya sering mendengar cerita dari para pasien lansia di berbagai klinik. Dok, saya sudah rajin makan buah tiap hari, tapi kok kaki saya malah makin lemah, ya. Padahal saya hindari daging dan makanan berminyak, tapi kok justru sering kesemutan dan tidak kuat berdiri lama. Nah, dari situlah muncul pertanyaan penting yang akan kita bahas dalam video ini. Apakah semua buah itu benar-benar baik untuk lansia? Atau ada buah tertentu yang justru bisa memperlemah kekuatan kaki? Kita tahu, kaki adalah pondasi kehidupan sehari-hari bagi para lansia. Dengan kaki yang kuat, kita bisa beribadah dengan nyaman, berjalan ke pasar, bercengkerama dengan cucu, bahkan sekadar berdiri di dapur memasak makanan favorit keluarga. Tapi bila kaki mulai kehilangan tenaganya, maka pelan-pelan kualitas hidup ikut menurun. Karena itu, menjaga kekuatan kaki bukan sekadar urusan otot atau tulang, melainkan bagian dari menjaga kemandirian hidup di usia senja. Sayangnya, banyak lansia yang tanpa sadar melemahkan kakinya sendiri lewat makanan yang dianggap sehat. Buah-buahan tertentu bisa memicu penumpukan asam urat, gangguan keseimbangan kalium, atau lonjakan gula darah yang menyebabkan aliran darah ke otot kaki terganggu. Akibatnya, muncul rasa kesemutan, nyeri, bahkan kram yang tidak kunjung hilang. Dalam dunia medis, hal ini dikenal sebagai efek metabolik dari makanan tinggi gula sederhana atau asam organik tertentu. Ketika tubuh tidak lagi mampu menetralkan efeknya, maka jaringan otot akan kekurangan energi dan suplai oksigen. Hasilnya, kaki terasa berat, lemas, dan kehilangan kekuatan secara bertahap. Bayangkan, setiap hari seorang lansia makan buah yang ia anggap menyehatkan, padahal tanpa disadari, buah itu sedang melemahkan kekuatan kakinya sedikit demi sedikit. Inilah yang membuat topik ini sangat penting untuk dibahas. Karena tujuan utama channel ini bukan menakut-nakuti,
melainkan membantu sahabat lansia sehat memahami tubuhnya dengan lebih bijak. Saya tahu, banyak dari bapak dan ibu yang sangat peduli dengan pola makan. Ada yang sudah mengurangi nasi putih, ada juga yang berhenti minum kopi atau teh manis, tapi belum tentu tahu bahwa buah pun perlu dipilih dengan cermat. Karena meskipun buah tampak alami, kandungan di dalamnya bisa berbeda-beda dan mempengaruhi sistem tubuh lansia secara signifikan. Sebelum kita membahas buah apa saja yang sebaiknya dihindari, saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk memahami dulu cara tubuh kita bekerja di usia lanjut. Ketika memasuki usia di atas 60 tahun, tubuh mulai kehilangan massa otot sekitar 1% setiap tahun. Kondisi ini disebut sarcopenia. Nah, bila ditambah dengan konsumsi buah yang mengandung gula tinggi atau asam berlebih, maka penurunan kekuatan otot bisa terjadi lebih cepat. Itulah sebabnya, banyak lansia yang mengeluh. Kaki saya cepat capek, padahal saya cuma jalan ke warung. Dulu saya kuat berdiri lama, sekarang 10 menit saja sudah pegal. Saya kira ini karena umur, ternyata setelah diperiksa dokter, kadar gula dan asam urat saya tinggi. Pernah mendengar cerita seperti itu? Bisa jadi, itu juga dialami oleh sahabat lansia sehat di rumah. Tapi kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki jika kita tahu penyebabnya dan mulai berhati-hati dalam memilih buah. Beberapa buah memang mengandung zat yang bisa meningkatkan kadar asam urat, seperti fruktosa tinggi dan purin alami. Ketika zat itu masuk ke tubuh, ginjal lansia yang sudah mulai melemah tidak bisa mengeluarkannya dengan cepat. Akibatnya, zat sisa metabolisme menumpuk di sendi dan otot kaki, menimbulkan rasa nyeri, panas, dan pegal. Lama-kelamaan, lansia jadi malas bergerak karena kakinya terasa tidak nyaman. Padahal, kurang bergerak justru mempercepat kelemahan otot. Maka dari itu, video ini sangat penting untuk ditonton sampai akhir. Karena nanti kita akan bongkar satu persatu buah yang ternyata bisa memperlemah kekuatan kaki jika dikonsumsi berlebihan oleh lansia. Mungkin salah satunya adalah buah yang sering bapak dan ibu makan setiap hari tanpa sadar. Fakta mengejutkan, tidak semua buah aman untuk lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita lanjutkan pembahasan penting ini. Banyak orang beranggapan bahwa semua buah pasti menyehatkan. Namun faktanya, bagi tubuh lansia yang sudah mengalami perubahan metabolisme, tidak semua buah aman untuk dikonsumsi secara bebas. Ada buah yang kandungannya sangat tinggi gula. Ada pula yang terlalu asam atau mengandung zat yang memperberat kerja ginjal dan menyebabkan otot kaki menjadi cepat lemah. Kalau dulu, waktu masih muda, makan satu piring penuh semangka atau beberapa potong mangga terasa segar-segar saja. Tapi di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita tidak lagi memproses gula, asam, dan mineral dengan cara yang sama. Sistem pencernaan melambat, kemampuan sel untuk menyerap nutrisi menurun, dan yang paling penting, otot serta saraf kaki menjadi jauh lebih sensitif terhadap perubahan kadar gula dan elektrolit dalam darah. Mari kita pahami lebih dalam. Dalam tubuh kita, otot kaki bergantung pada keseimbangan kalium, natrium, dan magnesium. Ketika salah satu mineral ini terganggu, sinyal saraf ke otot bisa kacau. Akibatnya muncullah gejala seperti kram, kesemutan, nyeri betis, atau kaki terasa berat. Nah, beberapa buah ternyata bisa mengganggu keseimbangan ini jika dikonsumsi berlebihan, terutama pada lansia yang sudah punya masalah ginjal, gula darah, atau tekanan darah tinggi. Sebagai contoh, buah-buahan dengan kadar gula alami tinggi seperti mangga matang, semangka, atau durian mengandung fruktosa yang cepat diserap darah. Fruktosa ini memang memberi energi instan, tapi bila terlalu banyak, akan membuat kadar gula melonjak dan tubuh melepaskan insulin berlebih. Hasilnya, energi memang naik sesaat, tetapi segera setelah itu, gula turun drastis dan otot kehilangan bahan bakar. Itulah sebabnya mengapa setelah makan buah manis dalam jumlah banyak, kaki bisa terasa lemas atau bergetar. Selain itu, beberapa buah memiliki sifat asam tinggi seperti jeruk, nanas, dan kiwi. Asam dalam buah ini dapat mempercepat pengikisan kalsium dari tulang jika dikonsumsi berlebihan tanpa asupan makanan penyeimbang seperti protein atau sayuran hijau. Padahal, tulang dan otot kaki lansia sudah mulai kehilangan massa alami akibat proses penuaan. Jadi, saat tubuh kehilangan lebih banyak kalsium, efeknya akan langsung terasa pada lutut, betis, dan pergelangan kaki. Rasa nyeri, sendi kaku, dan kaki mudah pegal seringkali berasal dari ketidakseimbangan seperti ini. Ada pula faktor yang jarang disadari. Buah tertentu bisa meningkatkan kadar asam urat. Misalnya, nangka, durian, dan bahkan apel manis yang tampaknya aman ternyata mengandung fruktosa tinggi yang dapat merangsang pembentukan purin dalam tubuh.
Ketika purin menumpuk dan ginjal lansia tidak lagi mampu membuangnya dengan cepat, terbentuklah kristal asam urat yang menyebar di persendian kaki. Itulah penyebab mengapa sebagian orang merasa nyeri di pergelangan kaki atau jari-jari setelah makan buah tertentu dalam jumlah banyak. Sahabat lansia sehat perlu tahu bahwa pada usia lanjut, organ tubuh seperti ginjal, hati, dan pankreas tidak sekuat dulu. Setiap makanan yang masuk harus diproses dengan hati-hati agar tidak membebani sistem tersebut. Ketika tubuh menerima asupan gula tinggi dari buah manis, pankreas terpaksa bekerja keras untuk menghasilkan insulin. Jika dilakukan terus-menerus, maka lama-kelamaan pankreas kelelahan. Begitu juga dengan ginjal, ia akan kesulitan mengatur kadar kalium dan natrium dalam darah. Akibatnya, tekanan darah tidak stabil, sirkulasi ke otot kaki menurun, dan kaki menjadi mudah lelah. Banyak lansia mengeluh, "Saya tidak pernah makan makanan asin atau gorengan, tapi kenapa kaki saya tetap bengkak dan cepat pegal?" Jawabannya bisa jadi ada pada pilihan buah sehari-hari. Beberapa jenis buah, seperti pisang matang berlebihan, alpukat besar yang terlalu lembek, atau buah kering seperti kismis dan kurma, mengandung kalium sangat tinggi. Kalium sebenarnya penting untuk kontraksi otot, tapi bila ginjal sudah tidak mampu menyeimbangkannya, kelebihan kalium justru membuat otot kehilangan respon normal. Kaki bisa terasa berat, bahkan terasa seperti tidak bertenaga saat melangkah. Perlu juga dipahami bahwa konsumsi buah tanpa memperhatikan waktu makan dapat memperburuk efeknya. Misalnya, makan buah manis di malam hari sebelum tidur. Pada waktu itu, metabolisme tubuh melambat dan gula dari buah tidak digunakan sebagai energi. Akibatnya, gula itu disimpan menjadi lemak dan bisa memicu resistensi insulin. Dalam jangka panjang, kondisi ini berujung pada penurunan kekuatan otot karena otot tidak mendapat energi yang stabil dari gula darah. Sebuah penelitian di Jepang terhadap kelompok lansia berusia 65 hingga 80 tahun menemukan hal menarik. Mereka yang sering mengonsumsi buah tinggi gula seperti mangga dan pisang matang mengalami penurunan kekuatan kaki 20% lebih cepat dibanding kelompok yang memilih buah dengan kadar gula rendah seperti apel hijau atau pepaya muda. Para peneliti menjelaskan bahwa kadar gula darah yang sering naik turun memengaruhi penyerapan asam amino dan magnesium, dua zat penting yang membantu menjaga kontraksi otot kaki tetap stabil. Selain faktor gula, zat asam organik dalam buah seperti asam sitrat, asam malat, dan asam oksalat juga berpengaruh. Bila tubuh tidak mampu menetralkannya, asam ini bisa mengganggu keseimbangan pH darah. Tubuh akan menarik kalsium dari tulang untuk menetralisir keasaman itu. Proses ini terjadi perlahan tapi pasti. Karena itu, lansia yang setiap hari mengonsumsi buah asam tanpa diimbangi air putih cukup atau sayuran hijau bisa mengalami pengeroposan tulang lebih cepat, terutama di area kaki dan lutut. Namun jangan salah paham, bukan berarti buah-buahan tersebut harus dihindari total. Intinya adalah pengaturan. Banyak lansia salah kaprah, mengira semakin banyak makan buah berarti semakin sehat. Padahal, bagi tubuh yang menua, kuncinya bukan jumlah, tetapi keseimbangan. Misalnya, buah seperti jeruk bisa tetap dimakan, tapi sebaiknya hanya setengah buah per hari dan dikombinasikan dengan sumber protein ringan seperti tahu atau tempe agar kadar asamnya terimbangi. Satu hal yang juga sering diabaikan adalah cara penyajian buah. Buah yang dijus atau di blender tanpa serat akan meningkatkan penyerapan gula jauh lebih cepat dibanding buah yang dimakan langsung. Jadi walau bahan dasarnya sama, efeknya di tubuh bisa berbeda besar. Banyak lansia yang rajin minum jus buah setiap pagi, tapi justru mengalami kaki gemetar dan cepat capek. Itu karena gula dalam jus masuk ke aliran darah tanpa penghalang dari serat. Selain itu, buah yang terlalu matang juga patut diwaspadai. Proses pematangan meningkatkan kadar fruktosa dan menurunkan kadar serat alami. Maka buah yang terlihat sangat manis dan lembek justru lebih membebani tubuh lansia. Contohnya, pisang yang kulitnya sudah penuh bintik coklat, semangka yang terlalu matang, atau mangga yang sangat manis. Semua ini cepat menaikkan gula darah dan memicu pelemahan otot karena otot kehabisan energi stabil. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita pada bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu, yaitu pembahasan tentang 7 buah yang diam-diam bisa melemahkan kekuatan kaki lansia. Sekali lagi, ini bukan berarti buah-buah ini harus dihindari total. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam tubuh lansia, efeknya bisa berbeda jauh dibandingkan orang muda. Jadi, mari kita bahas satu persatu dengan tenang dan jelas agar kita tahu cara bijak menyikapinya. 1. Pisang matang berlebihan. Pisang dikenal sebagai buah yang kaya kalium dan sering dianjurkan untuk menambah energi. Namun, bagi lansia,
terutama yang memiliki fungsi ginjal menurun, pisang matang berlebihan bisa menjadi masalah besar. Kalium dalam pisang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan otot kaki kehilangan kemampuan kontraksi normal. Akibatnya, kaki terasa berat, lemas, dan mudah kram. Selain itu, pisang matang berlebihan mengandung fruktosa tinggi yang bisa meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Banyak lansia yang merasa pusing dan lemas setelah makan 2 atau 3 pisang besar, padahal mereka mengira sedang makan camilan sehat. Bila kondisi ini terjadi berulang, otot kaki menjadi kekurangan energi stabil, sehingga mudah gemetar dan kehilangan kekuatan pijakan. Cara aman untuk menikmati pisang bagi lansia adalah memilih yang tidak terlalu matang, dengan kulit masih agak hijau kekuningan. Cukup 1 buah kecil per hari dan sebaiknya dimakan bersama sumber protein ringan seperti yogurt atau tempe agar penyerapan gulanya lebih lambat. 2. Mangga sangat manis. Mangga manis sering jadi favorit banyak orang. Rasanya lezat dan segar, apalagi jika dimakan dingin. Namun, kandungan gula dalam mangga matang sangat tinggi. Dalam 1 potong mangga ukuran sedang saja, bisa mengandung hingga 45 gram gula alami. Untuk tubuh lansia yang metabolisme glukosanya sudah melambat, ini bisa jadi beban berat. Gula yang terlalu banyak membuat kadar insulin melonjak, lalu menurun drastis setelah beberapa jam. Akibatnya, lansia bisa merasa tubuhnya lemas, terutama pada otot kaki dan paha. Ini yang sering membuat kaki terasa gemetar, seolah kehilangan tenaga setelah makan buah. Selain itu, mangga manis juga memiliki efek meningkatkan kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Gula fruktosa di dalamnya bisa merangsang produksi purin, yang kemudian diubah tubuh menjadi asam urat. Bila ginjal tidak mampu membuangnya dengan cepat, sendi kaki menjadi nyeri dan kaku. Solusi terbaik, pilih mangga muda atau mangga setengah matang dengan rasa sedikit asam. Kandungan gulanya lebih rendah dan justru membantu melancarkan pencernaan tanpa membebani gula darah. 3. Durian. Buah yang satu ini memang sering menjadi perdebatan. Bagi sebagian orang, durian adalah raja buah, tetapi bagi tubuh lansia, ia bisa menjadi raja pengganggu metabolisme. Durian mengandung lemak jenuh, gula tinggi, dan kalium dalam jumlah besar. Kombinasi ini bisa memperlambat sirkulasi darah, terutama ke bagian kaki. Beberapa lansia mungkin pernah merasakan kaki terasa panas atau kesemutan setelah makan durian. Itu bukan kebetulan. Kandungan sulfida alami dalam durian dapat memengaruhi pembuluh darah dan membuat tekanan darah naik sementara. Ketika aliran darah ke kaki tidak lancar, otot tidak mendapat oksigen cukup, lalu timbul rasa berat dan nyeri. Selain itu, durian juga termasuk buah tinggi purin yang bisa meningkatkan risiko nyeri sendi akibat asam urat. Dokter biasanya menyarankan lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes untuk membatasi konsumsi durian maksimal 2-3 biji kecil saja dan tidak lebih dari sekali seminggu. 4. Nangka. Nangka sering dijadikan campuran kolak atau gorengan, tapi siapa sangka, buah ini juga punya sisi tersembunyi yang kurang baik bagi kaki lansia. Nangka mengandung gula alami dan serat tidak larut yang tinggi. Bagi sebagian orang, ini menyebabkan perut terasa kembung dan metabolisme menjadi lambat. Yang lebih berbahaya adalah kandungan kalium dan fruktosa tinggi yang bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Bila tubuh kehilangan keseimbangan elektrolit, sinyal dari saraf ke otot tidak lagi stabil. Hasilnya, kaki bisa kram atau sulit digerakkan dengan nyaman. Selain itu, nangka juga dikenal dapat meningkatkan kadar asam urat pada orang yang sensitif. Bila bapak atau ibu punya riwayat nyeri sendi atau asam urat tinggi, sebaiknya konsumsi nangka dibatasi hanya sesekali saja dalam porsi kecil. 5. Jeruk dan buah asam tinggi, termasuk nanas dan kiwi. Banyak lansia yang berpikir bahwa buah asam seperti jeruk dan nanas bagus untuk vitamin C dan daya tahan tubuh. Benar, tetapi bila dikonsumsi berlebihan, kadar asam yang tinggi dapat merusak keseimbangan pH darah. Tubuh akan menarik kalsium dari tulang untuk menetralkannya, dan ini mempercepat pengeroposan tulang. Akibatnya, lutut menjadi nyeri dan kaki kehilangan kekuatan. Selain itu, asam yang berlebihan bisa mengiritasi lambung, menyebabkan tubuh sulit menyerap magnesium, zat penting untuk kontraksi otot. Tidak heran bila banyak lansia yang rajin minum jus jeruk setiap pagi tapi mengeluh kaki sering kesemutan atau kram malam hari. Solusinya adalah tetap boleh makan jeruk, tapi batasi setengah buah per hari. Hindari jus jeruk kemasan, karena kadar asam dan gulanya jauh lebih tinggi. Bila ingin asupan vitamin C alami, pilih jambu biji atau pepaya matang yang lebih lembut bagi tubuh lansia.
6. Semangka. Sekilas semangka terlihat aman karena kandungan airnya tinggi dan terasa segar. Namun di balik kesegarannya, semangka mengandung kadar gula yang cukup tinggi, apalagi jika dimakan dalam porsi besar. Dalam 100 gram semangka, terkandung sekitar 6 hingga 9 gram fruktosa. Bila dimakan 2 potong besar, jumlahnya setara dengan 1 gelas minuman manis. Pada lansia, kadar gula tinggi ini bisa menyebabkan penurunan energi setelah beberapa jam. Tubuh seperti kehilangan tenaga tiba-tiba, kaki gemetar, dan jantung berdetak lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh penurunan kadar gula darah mendadak setelah lonjakan sebelumnya. Selain itu, semangka memiliki efek diuretik alami yang menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak cairan lewat urin. Bila tidak diimbangi minum air putih cukup, tubuh akan kekurangan elektrolit, sehingga otot kaki menjadi cepat kram dan lemah. Karena itu, jika ingin makan semangka, cukup 1 potong kecil saja, dan jangan langsung tidur setelah memakannya agar tubuh bisa menstabilkan kadar cairan. 7. Apel manis dan buah kering, kismis, kurma. Inilah buah yang paling sering disalahpahami. Apel sering dianggap buah paling aman untuk semua usia. Padahal apel jenis manis memiliki kadar fruktosa tinggi yang bisa mengganggu kadar gula darah lansia. Terutama bila dimakan tanpa kulit, seratnya hilang dan penyerapan gulanya menjadi sangat cepat. Apel yang sangat manis bisa meningkatkan risiko resistensi insulin dan menyebabkan otot kehilangan energi stabil. Akibatnya, lansia bisa merasa kakinya seperti kosong tenaga setelah beberapa jam. Begitu juga dengan buah kering seperti kismis dan kurma. Meski berasal dari buah segar, proses pengeringan menghilangkan air dan membuat kandungan gulanya meningkat drastis hingga 4 kali lipat. Banyak lansia yang memakan 3-5 butir kurma per hari tanpa menyadari bahwa kadar gula di dalamnya setara dengan minuman manis. Kurma memang baik, tetapi untuk lansia yang memiliki gula darah tinggi atau kaki mudah pegal, sebaiknya dibatasi hanya 1 butir kecil per hari. Bila ingin alternatif yang lebih aman, pepaya matang atau apel hijau bisa menjadi pilihan. Sahabat channel Lansia Sehat, tibalah kita pada bagian yang paling banyak ditunggu-tunggu, yaitu pembahasan tentang 7 buah yang diam-diam bisa melemahkan kekuatan kaki lansia. Sekali lagi, ini bukan berarti buah-buah ini harus dihindari total. Namun, penting untuk memahami bahwa dalam tubuh lansia, efeknya bisa berbeda jauh dibandingkan orang muda. Jadi, mari kita bahas satu persatu dengan tenang dan jelas agar kita tahu cara bijak menyikapinya. 1. Pisang matang berlebihan. Pisang dikenal sebagai buah yang kaya kalium dan sering dianjurkan untuk menambah energi. Namun, bagi lansia, terutama yang memiliki fungsi ginjal menurun, pisang matang berlebihan bisa menjadi masalah besar. Kalium dalam pisang yang terlalu tinggi dapat menyebabkan otot kaki kehilangan kemampuan kontraksi normal. Akibatnya, kaki terasa berat, lemas, dan mudah kram. Selain itu, pisang matang berlebihan mengandung fruktosa tinggi yang bisa meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Banyak lansia yang merasa pusing dan lemas setelah makan 2 atau 3 pisang besar. Padahal mereka mengira sedang makan camilan sehat. Bila kondisi ini terjadi berulang, otot kaki menjadi kekurangan energi stabil, sehingga mudah gemetar dan kehilangan kekuatan pijakan. Cara aman untuk menikmati pisang bagi lansia adalah memilih yang tidak terlalu matang, dengan kulit masih agak hijau kekuningan. Cukup 1 buah kecil per hari dan sebaiknya dimakan bersama sumber protein ringan seperti yogurt atau tempe agar penyerapan gulanya lebih lambat. 2. Mangga sangat manis. Mangga manis sering jadi favorit banyak orang. Rasanya lezat dan segar, apalagi jika dimakan dingin. Namun, kandungan gula dalam mangga matang sangat tinggi. Dalam 1 potong mangga ukuran sedang saja, bisa mengandung hingga 45 gram gula alami. Untuk tubuh lansia yang metabolisme glukosanya sudah melambat, ini bisa jadi beban berat. Gula yang terlalu banyak membuat kadar insulin melonjak, lalu menurun drastis setelah beberapa jam. Akibatnya, lansia bisa merasa tubuhnya lemas, terutama pada otot kaki dan paha. Ini yang sering membuat kaki terasa gemetar, seolah kehilangan tenaga setelah makan buah. Selain itu, mangga manis juga memiliki efek meningkatkan kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Gula fruktosa di dalamnya bisa merangsang produksi purin, yang kemudian diubah tubuh menjadi asam urat. Bila ginjal tidak mampu membuangnya dengan cepat, sendi kaki menjadi nyeri dan kaku. Solusi terbaik, pilih mangga muda atau mangga setengah matang dengan rasa sedikit asam. Kandungan gulanya lebih rendah dan justru membantu melancarkan pencernaan tanpa membebani gula darah. 3. Durian.
Buah yang satu ini memang sering menjadi perdebatan. Bagi sebagian orang, durian adalah raja buah, tetapi bagi tubuh lansia, ia bisa menjadi raja pengganggu metabolisme. Durian mengandung lemak jenuh, gula tinggi, dan kalium dalam jumlah besar. Kombinasi ini bisa memperlambat sirkulasi darah, terutama ke bagian kaki. Beberapa lansia mungkin pernah merasakan kaki terasa panas atau kesemutan setelah makan durian. Itu bukan kebetulan. Kandungan sulfida alami dalam durian dapat memengaruhi pembuluh darah dan membuat tekanan darah naik sementara. Ketika aliran darah ke kaki tidak lancar, otot tidak mendapat oksigen cukup, lalu timbul rasa berat dan nyeri. Selain itu, durian juga termasuk buah tinggi purin yang bisa meningkatkan risiko nyeri sendi akibat asam urat. Dokter biasanya menyarankan lansia yang memiliki tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes untuk membatasi konsumsi durian maksimal 2-3 biji kecil saja dan tidak lebih dari sekali seminggu. 4. Nangka. Nangka sering dijadikan campuran kolak atau gorengan, tapi siapa sangka, buah ini juga punya sisi tersembunyi yang kurang baik bagi kaki lansia. Nangka mengandung gula alami dan serat tidak larut yang tinggi. Bagi sebagian orang, ini menyebabkan perut terasa kembung dan metabolisme menjadi lambat. Yang lebih berbahaya adalah kandungan kalium dan fruktosa tinggi yang bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Bila tubuh kehilangan keseimbangan elektrolit, sinyal dari saraf ke otot tidak lagi stabil. Hasilnya, kaki bisa kram atau sulit digerakkan dengan nyaman. Selain itu, nangka juga dikenal dapat meningkatkan kadar asam urat pada orang yang sensitif. Bila bapak atau ibu punya riwayat nyeri sendi atau asam urat tinggi, sebaiknya konsumsi nangka dibatasi hanya sesekali saja dalam porsi kecil. 5. Jeruk dan buah asam tinggi, termasuk nanas dan kiwi. Banyak lansia yang berpikir bahwa buah asam seperti jeruk dan nanas bagus untuk vitamin C dan daya tahan tubuh. Benar, tetapi bila dikonsumsi berlebihan, kadar asam yang tinggi dapat merusak keseimbangan pH darah. Tubuh akan menarik kalsium dari tulang untuk menetralkannya, dan ini mempercepat pengeroposan tulang. Akibatnya, lutut menjadi nyeri dan kaki kehilangan kekuatan. Selain itu, asam yang berlebihan bisa mengiritasi lambung, menyebabkan tubuh sulit menyerap magnesium, zat penting untuk kontraksi otot. Tidak heran bila banyak lansia yang rajin minum jus jeruk setiap pagi tapi mengeluh kaki sering kesemutan atau kram malam hari. Solusinya adalah tetap boleh makan jeruk, tapi batasi setengah buah per hari. Hindari jus jeruk kemasan, karena kadar asam dan gulanya jauh lebih tinggi. Bila ingin asupan vitamin C alami, pilih jambu biji atau pepaya matang yang lebih lembut bagi tubuh lansia. 6. Semangka. Sekilas semangka terlihat aman karena kandungan airnya tinggi dan terasa segar. Namun di balik kesegarannya, semangka mengandung kadar gula yang cukup tinggi, apalagi jika dimakan dalam porsi besar. Dalam 100 gram semangka, terkandung sekitar 6 hingga 9 gram fruktosa. Bila dimakan 2 potong besar, jumlahnya setara dengan 1 gelas minuman manis. Pada lansia, kadar gula tinggi ini bisa menyebabkan penurunan energi setelah beberapa jam. Tubuh seperti kehilangan tenaga tiba-tiba, kaki gemetar, dan jantung berdetak lebih cepat. Hal ini disebabkan oleh penurunan kadar gula darah mendadak setelah lonjakan sebelumnya. Selain itu, semangka memiliki efek diuretik alami yang menyebabkan tubuh mengeluarkan banyak cairan lewat urin. Bila tidak diimbangi minum air putih cukup, tubuh akan kekurangan elektrolit, sehingga otot kaki menjadi cepat kram dan lemah. Karena itu, jika ingin makan semangka, cukup 1 potong kecil saja, dan jangan langsung tidur setelah memakannya agar tubuh bisa menstabilkan kadar cairan. 7. Apel manis dan buah kering, kismis, kurma. Inilah buah yang paling sering disalahpahami. Apel sering dianggap buah paling aman untuk semua usia. Padahal apel jenis manis memiliki kadar fruktosa tinggi yang bisa mengganggu kadar gula darah lansia. Terutama bila dimakan tanpa kulit, seratnya hilang dan penyerapan gulanya menjadi sangat cepat. Apel yang sangat manis bisa meningkatkan risiko resistensi insulin dan menyebabkan otot kehilangan energi stabil. Akibatnya, lansia bisa merasa kakinya seperti kosong tenaga setelah beberapa jam. Begitu juga dengan buah kering seperti kismis dan kurma. Meski berasal dari buah segar, proses pengeringan menghilangkan air dan membuat kandungan gulanya meningkat drastis hingga 4 kali lipat. Banyak lansia yang memakan 3-5 butir kurma per hari tanpa menyadari bahwa kadar gula di dalamnya setara dengan minuman manis. Kurma memang baik, tetapi untuk lansia yang memiliki gula darah tinggi atau kaki mudah pegal, sebaiknya dibatasi hanya 1 butir kecil per hari.
Bila ingin alternatif yang lebih aman, pepaya matang atau apel hijau bisa menjadi pilihan. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah sampai pada bagian terakhir dari pembahasan panjang tentang buah-buahan yang ternyata bisa melemahkan kekuatan kaki jika dikonsumsi tanpa aturan. Mudah-mudahan dari 4 bab sebelumnya, Bapak dan Ibu mendapatkan wawasan baru yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan utama video ini bukan untuk membuat takut makan buah, melainkan untuk membantu sahabat lansia mengenali tubuh sendiri, memahami keseimbangannya, dan menjaga kekuatan kaki agar tetap kokoh melangkah hingga usia senja. Mari kita ingat kembali inti pembahasannya. Pada dasarnya, buah memang sumber vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Namun tubuh lansia tidak lagi sama dengan tubuh muda. Fungsi ginjal, pankreas, dan sistem otot sudah melambat, sehingga setiap makanan, termasuk buah, harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh untuk memprosesnya. Buah yang terlalu manis, terlalu asam, atau mengandung kadar kalium tinggi dapat menjadi beban bagi tubuh yang menua. Akibatnya, otot kaki kehilangan energi stabil, lutut mudah nyeri, dan pergerakan menjadi lebih berat. Kita sudah mengetahui 7 buah yang perlu diwaspadai. Pisang matang berlebihan, mangga yang terlalu manis, durian, nangka, jeruk dan buah asam tinggi, semangka, serta apel manis dan buah kering seperti kismis dan kurma. Semua itu bukan pantangan mutlak, tetapi tanda agar kita lebih bijak mengatur porsi dan waktunya. Misalnya, tidak makan pisang terlalu matang, tidak minum jus manis di malam hari, dan tidak memadukan durian dengan makanan berat. Dengan cara sederhana seperti itu saja, tubuh lansia akan terasa jauh lebih ringan dan kaki menjadi lebih kuat. Para dokter dan ahli gizi selalu menekankan bahwa kunci utama kesehatan lansia bukan hanya dari apa yang dimakan, tetapi dari keseimbangannya. Buah boleh, asal tidak berlebihan. Gula boleh, asal tidak sering. Istirahat penting, tapi bergerak juga tidak kalah penting. Karena tubuh manusia ibarat mesin yang perlu digunakan secara seimbang agar tetap berfungsi baik. Bila salah satu bagian bekerja terlalu berat atau malah tidak digunakan sama sekali, tubuh akan cepat rusak. Mari kita bayangkan, sahabat lansia sehat, kaki kita adalah pondasi kehidupan. Dengan kaki yang kuat, Bapak dan Ibu bisa berdiri untuk beribadah, berjalan menemui teman lama, menjemput cucu di sekolah, atau sekadar menikmati pagi di teras rumah. Tapi bila kaki mulai melemah, dunia terasa mengecil. Aktivitas menjadi terbatas, semangat menurun, dan kualitas hidup pun ikut menurun. Maka menjaga kaki sama artinya dengan menjaga kemandirian dan kebahagiaan di usia emas. Lalu apa yang bisa dilakukan agar kaki tetap kuat meski usia terus bertambah? Pertama, kendalikan asupan gula dan asam. Ini tidak hanya berarti mengurangi minuman manis, tetapi juga memperhatikan buah-buahan yang dikonsumsi. Pilih buah dengan kadar gula rendah dan kaya air seperti pepaya, jambu biji, apel hijau, atau pir. Hindari jus kemasan dan kurangi porsi buah yang terlalu matang. Kedua, cukupi asupan air putih dan mineral. Jangan hanya mengandalkan air dari buah. Tubuh lansia butuh cairan murni untuk melancarkan peredaran darah dan menjaga keseimbangan elektrolit. Kekurangan air bisa membuat otot kaku, kaki cepat kram, dan ginjal bekerja lebih berat. Ketiga, perkuat otot kaki dengan gerakan ringan setiap hari. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki santai atau peregangan sederhana. Gerakan kecil seperti menekuk dan meluruskan kaki saat duduk dapat melancarkan aliran darah dan mencegah kaku sendi. Keempat, jaga pola tidur dan emosi. Karena stres dan kurang tidur bisa memicu peningkatan hormon yang menguras energi otot. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lansia yang bahagia dan tidur cukup memiliki kekuatan otot lebih baik daripada mereka yang sering stres. Kelima, dengarkan sinyal tubuh. Bila setelah makan buah tertentu kaki terasa berat atau nyeri, jangan diabaikan. Itu cara tubuh memberitahu bahwa ada yang tidak sesuai. Tubuh lansia sangat pintar berbicara lewat rasa. Tugas kita hanya mendengarkan dengan hati-hati. Sahabat lansia sehat, jangan merasa sedih bila selama ini belum menerapkan semua hal ini. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Bila hari ini kita mulai mengatur pola makan, mengurangi gula, dan memperhatikan waktu konsumsi buah, maka dalam beberapa minggu saja efeknya bisa terasa. Kaki terasa lebih ringan, tidak mudah kram, dan langkah menjadi lebih stabil. Saya juga ingin menekankan bahwa menjaga kekuatan kaki bukan hanya urusan fisik, tapi juga spiritual. Saat kaki masih bisa melangkah dengan tegap, gunakan untuk hal-hal baik.
Gunakan untuk berjalan menuju tempat ibadah, menolong tetangga, atau sekadar bermain dengan cucu yang menanti di rumah. Kaki yang kuat adalah berkah besar yang sering baru kita sadari setelah kehilangan kekuatannya. Karena itu, rawatlah sejak sekarang dengan penuh rasa syukur. Untuk sahabat lansia sehat yang masih rutin mengonsumsi buah setiap hari, jangan khawatir. Nikmati buah dengan cara yang benar. Jadikan buah sebagai bagian dari pola makan seimbang, bukan sumber utama. Lengkapi dengan protein seperti tahu, tempe, ikan, atau telur rebus, serta sayuran hijau untuk menjaga tulang dan otot tetap kuat. Ingat, buah hanyalah satu bagian kecil dari pola makan sehat. Bila dikombinasikan dengan gizi seimbang dan aktivitas cukup, hasilnya akan jauh lebih baik. Dan satu hal lagi, hindari kebiasaan makan buah sambil duduk terlalu lama. Setelah makan, cobalah berdiri, berjalan perlahan, atau melakukan gerakan ringan agar pencernaan lancar dan sirkulasi darah ke kaki tetap baik. Hal kecil seperti ini sering dilupakan, padahal sangat berpengaruh terhadap kekuatan otot kaki lansia.